Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini di hari yang baru, kalau kita masih boleh ada, kita masih boleh kuat, yakin dan percaya itu karena penyertaan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita patut bersyukur atas apa yang Tuhan telah beri bagi kehidupan kita. Dan mari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, biarlah kita mengawali hari ini dengan mendengarkan renungan firman Tuhan yang ada. Karena saya percaya dalam setiap renungan firman Tuhan yang akan kita dengar, itu akan memberikan kita kekuatan, itu akan memberikan kita jalan keluar, jawaban bagi setiap masalah yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebabnya mari langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur 28 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Mazmur 28 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi COVID-19 ini, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, biarlah kita didapati tidak mudah menyerah dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Karena percayalah, semua akan indah pada waktunya. Karena percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kehidupan kita. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya mengucap syukurlah buat semua pertolongan Tuhan, buat semua penyertaan Tuhan. Karena kalau kita masih boleh ada, itu semua karena Tuhan. Amin. Itu sebabnya biarlah Tuhan Yesus satu-satunya jawaban atas semua yang kita perlukan. Dalam segala masalah pergumulan hidup, hanya Yesuslah satu-satunya jawaban bagi kehidupan kita. Hanya Yesuslah solusi yang terbaik dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan hidup ini. Karena hanya Dialah pertolongan dan kekuatan kita. Itu sebabnya jangan pernah hilang semangat hidup, lalu kita putus asa, lalu kita menyerah walaupun tantangan yang kita dihadapi berat, walaupun pergumulan yang kita hadapi itu berat. Tetapi biarlah kejadian yang menimpa kehidupan kita, biarlah itu merupakan pelajaran bagi kehidupan kita, sehingga kita bisa tetap kuat. Kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah putus asa, dan tetap kita berharap hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah pertolongan kekuatan kita. Karena kalau kita melihat dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama, ketiga, dan yang keempat, di situ dikatakan demikian firman Tuhan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Kristus Yesus. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada
komandannya. Puji Tuhan, sebagai seorang prajurit pantang menyerah, mari bertahan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mari kita tetap bertahan dengan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Kita sebagai orang percaya, mari jadilah kuat. Karena yang harus kita sadari adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala hal, Allah turut bekerja. Walaupun mungkin persoalan, masalah yang kita hadapi itu berat bagi kehidupan kita, sehingga mungkin tidak ada jalan keluar. Tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan tetap kuat, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita, yang akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan bagi setiap kehidupan kita untuk melewati segala masalah pergumulan hidup yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Dan doa saya, biarlah kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kita akan mendapat kekuatan, kita akan mendapatkan jawaban, sehingga kita didapati tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Walaupun tantangan yang kita hadapi itu berat, tetapi biarlah kita didapati, kita tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya Dialah satu-satunya jawaban atas semua yang kita perlukan. Karena hanya Yesuslah solusi yang terbaik dalam hidup ini, untuk menghadapi masalah, persoalan hidup ini. Hanya Dialah satu-satunya jawaban. Inilah menjadi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan ini, dan mari kita tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa. Segala puji syukur kami kembali naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, pada pagi hari ini, di hari yang baru. Kalau kami masih boleh ada, kami masih boleh kuat, itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah datang, mengingatkan kami untuk tetap berharap hanya kepada-Mu Tuhan, untuk tidak mudah putus asa, untuk tidak mudah menyerah dengan kondisi yang ada. Karena kami percaya bersama dengan Engkau, kami dapat melewati segala pergumulan masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah menjadi permohonan dan doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sukses selalu. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.